Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa ya, tanggal setahu gue 6 Agustus 2024 ya, IHSG dalam posisi iya naik ya, naik gede lumayan di luar prediksi orang. Ya ternyata udah mulai pos. Meskipun market Amerikanya lagi hancur, Bitcoin gimana sih hari ini? Bitcoin juga lumayan naik ya, meskipun sempat crash parah ya. Tapi market US masih hancur ya. Nasdaq Index ya, yang virnya masih kuat di sana, turun 3,43%. Tapi market Jepang juga naik gede hari ini. Nah, yang gue mau bahas soal ini adalah soal PDB-nya Amerika 2024 kuartal 2 tuh semester satu ini gimana ya kuartal 2, dan juga PDB Indonesia yang naik, dan juga nasihat Warren Buffett ya, never bet against America. Ya, jangan pernah bertaruh melawan Amerika ya, karena gini, kenapa gua bahas ini? Jadi kita kan bahas ini hari ini isu robo karena Amerika resesi. Isunya Amerika resesi. Ya. Isu ini akan lo sebagai investor saham ya, atau mungkin investor lainnya yang ada hubungan nama ini ya, bisa jadi emas atau kripto atau apa. Ini akan selalu nongol isu ini untuk menjatuhkan harga. Ya, isu ini akan selalu nongol, John. Dari dulu. Jadi Warren Buffett tuh udah dari zaman Perang Dunia II, isu ini selalu ada bahwa Amerika akan resesi, Amerika akan hancur, bla 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 bla. Biasanya ditandai dengan tiba-tiba marketnya jatuh karena ketakutan, wah Amerika resesi atau akan runtuh ya. Warren Buffett udah ngalamin ini berkali-kali dari tahun 1940, John. Jadi lo jangan remehkan orang ini ya, jadi lo jangan remehkan si Opa ini, punya nasihat. Kalau lo nggak mau belajar dan katanya lo udah merasa pintar sendiri, silakan itu ya. Tapi karena dia sudah melewati, mungkin udah ribuan kali cerita-cerita begini Amerika bakal hancur, dia sampai one said never bet against America. Dia bilang, jangan pernah bertaruh melawan Amerika, dia bilang. Karena Amerika dia bilang akan selalu survive. Meskipun banyak masalah perang dan segala macam, Amerika akan selalu survive, dia bilang. Dan perusahaan-perusahaan Amerika akan terus menjadi perusahaan yang top. Warren Buffett, ini bukan gue yang ngomong ya, jadi lu jangan nyerang gue. Inilah Warren Buffett ya. Jadi dia bilang never bet against America. Jadi kalau suatu hari nanti lo dengar lagi isu bahwa Amerika bakal resesi dan tiba-tiba ditandai dengan market yang tiba-tiba jatuh kayak kemarin gitu ya. Bahkan di Amerika masih sampai hari ini. Warren Buffett bilang percayalah itu cuma noise. Noise. Ya. Kalau kata Warren Buffett itu noise. Ya. Karena ini orang yang udah dari tahun 1940 John, udah biasa. Nah, gue pernah nonton satu video saya Warren Buffett ya, sayangnya gue cari-cari nggak nemu lagi. Jadi dia ngasih video saat itu potongan koran tahun 1940. Itu waktu itu dia udah ada, John. Warren Buffett itu udah invest saham, dia invest saham 3 lembar apa gitu ya. Tiba-tiba di headline-nya itu kalau nggak salah Japan took over Java Island ya. Pokoknya gue lupa take over gitu. Jadi Jepang menguasai Pulau Jawa ya. Ada kita di situ John di berita itu ya, di Indonesia. Nah, saat ada muncul headline itu ya, kalau nggak salah di New York Post atau gimana, gue nggak tahu, lupa lah. Akhirnya gue cari-cari videonya nggak nemu lagi. Pasar saham Amerika panik, panik karena saat itu bisa dikatakan wah jangan-jangan nih Jerman lagi ekspansi sana sini, Jepang juga udah mulai nguasain Pulau Jawa, wah jangan-jangan Amerika bakal hancur nih ya enggak. Wah sehingga terjadi crash saat itu 1940-an itu loh, crash lah di itu gue lupa 1942 atau 1941, pokoknya Warren Buffett tahun berapa dia ceritain itu. Warren Buffett sahamnya 3 lembar itu juga jatuh ya, jatuh. Wah dia tetap mutusin hold sampai di suatu titik balik lagi harganya bahkan naik ya. Sayangnya kata Warren Buffett saat itu dia TP kecepatan, take profitnya kecepatan, dan saham itu masih ada sampai hari ini. Warren Buffett bilang kalau gua hold saham itu sampai sekarang ya, 3 lembar itu gue lupa lah sama apa lah dia bilang.
Wah, gua udah itu sahamnya udah meningkat entah udah berapa. Gua lupa pastinya mungkin ribuan persen atau puluhan ribu persen dan udah terima dividen berkali-kali. Ya. Jadi dia cuman bilang inti dari dia sharing itu adalah bahwa Amerika dalam posisi apapun ditebar virus segala apapun Amerika pasti akan berhasil melewatinya. Nah, ini kata Warren Buffett. Jadi jangan gampang terjebak fear bahwa Amerika bakal hancur gitu. Nah, ini senjata ini fear Amerika bakal hancur atau resesi ini selalu bakal dipakai terus, John. Selalu bakal dipakai buat jatuhin pasar. Ya, ada aktornya nggak di belakang? Bisa jadi, John. Soalnya gini loh. Gue bingung ya. Bingungnya begini. Setahu gue kemarin berita gue baca ekonomi Amerika naik 2,8%. Ini gede loh. Untuk ukuran negara superpower ya, naik 2,8% ini gede banget gitu per tahun. GDP ya, PDB. GDP. Loh, tapi tiba-tiba 2 hari 3 hari belakangan ini di media muncul wah Amerika bakal resesi, tiba-tiba beritanya dahsyat gitu loh. Apakah ini pesanan atau enggak? Gua nggak tahu ya. Tapi jangan polos-polos gue bilang di bursa ya John ya. Kalau menurut gua ada yang mau serok di bawah karena The Fed mau potong suku bunga September. Ada yang mau serok di bawah. Kalau kalau gua mandangnya ke arah sana. Karena gini loh, orang gampang banget ngomong resesi tanpa tahu resesi itu apaan. Ya, resesi itu adalah sebuah kondisi mana nih? Ya. Resesi itu adalah sebuah kondisi di mana GDP lo itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, negatif, minus. Ya. Sekarang gimana ceritanya? Ini dicatat positif 2,8%. Loh, kok tahu-tahu muncul berita Amerika mau resesi loh. Gue juga berpikir ini make sense di mana gitu loh. Tapi orang banyak percaya John, karena di bursa mau Indonesia atau di Amerika rata-rata 90% tuh gambler, penjudi yang nggak tahu jati diri juga ya, gampang ditebar fear gitu loh. Emang begitu rata-rata. Ya, mau di Indo atau di Amerika juga sama gitu. Gua kan join juga di EB kan grup sama Amerika yang saya bule-bule. Kemarin juga heboh-heboh juga mereka tuh. Ngeledek-ledek atau wah siapin apa nih peti mati atau segala macam gitu ya sama mereka juga masih masih debatin crash gitu ya. Nah jadi bagaimana ya sama gue juga ngeliat kadang gampang banget orang bilang tuh resesi gitu loh. Resesi itu adalah sebuah kondisi di mana GDP lu minus 2 kuartal berturut ya gue juga lihat ada ahli di Indonesia juga gitu bilang gue nonton saya di podcast terkenal juga kayaknya dia bikin video 4 bulan lalu ya dia bilang katanya apa Juni apa September Indonesia pasti resesi gitu dia bilang. Kadang gue bingung ya kenapa kata resesi ini gampang keluar padahal resesi itu artinya PDB harus terkontraksi dulu 2 kuartal berturut-turut. Sedangkan yang kita tahu hari ini ekonomi Indonesia ya memang melemah tapi masih naik 5,05% naik loh ini tidak terkontraksi. Kayak kan itu dia maksud gue kadang-kadang orang gampang banget ngomong resesi gitu loh. Ya. Betul, 3 bulan ini kita lagi ada deflasi secara hitungan bulan ya. Ya itu jadi PR pemerintah menurut gua ya. Ya makanya ada pelemahan dikit, tapi secara total masih naik. Secara total. Ya makanya gua kalau mungkin sedikit kritik pemerintah lebih baik kalau yang berbau-bau pungutan di stop dulu deh. Kalau menurut gua sampai suku bunga mungkin rendah gitu loh. Kalau menurut gua ya itu mungkin masukan ya kalau dari gua ya. Tapi gua siapa juga ya. Oke itu aja sih kalau dari gua ya. Tapi secara overall naik gak? Ya 5% naik. Triwulan 2 nih, perkiraan kita naik. Tidak turun, John. Jadi sembarangan banget orang ngomong resesi. Juga sembarangan, wah Amerika resesi. Dari mana resesinya gitu loh. Ya katanya kan data tenaga kerja turun gitu kan. Di Amerika otomatis menimbulkan potensi resesi. Potensi. Kalau menurut gua kenapa nah sorry tenaga kerja di Amerika itu turun ya karena suku bunga lagi tinggi makanya si Elon Musk main marah-marah harusnya itu The Fed udah turunin segera dia mau nunggu-nunggu ini nunggu apa gitu loh apa dia jangan-jangan sengaja bikin jatuh dulu harga pasar saham supaya ada yang bisa nyerok di bawah bisa jadi John ya nah gitu John jadi di bursa ini gue tetap ingetin lo adalah ya akan kelihatan deh akan kelihatan porto lu tuh baru terus
teruji saat market merah, bukan market hijau. Pemahaman lu, segala teori lu yang lu punya gitu loh ya, baru teruji saat market merah. Kalau market bullish mah John, market hijau ya, maunya taruh juga dia hijau. Dia tinggal taruh random, tep, chance-nya untuk hijau tinggi gitu. Tapi kalau market merah, ketahuan. Pokoknya porto lu baru teruji kuat atau enggak ya saat market merah, bukan market hijau. Gini loh, kadang gue berpikir apa ya, banyak orang yang udah tahunan di bursa gitu ya. Bahkan puluhan tahun, tapi dia mindsetnya tidak berubah. Maksud gue gini, lu udah tahunan di bursa nih, udah puluhan tahun bahkan di bursa, lu udah berkali-kali lewatin crash, ya, lu masih nggak nyadar gitu bahwa crash itu atau market merah adalah sesuatu yang harus lu hadapin, bukan lu kabur. Ada loh, udah dia bertahunan, udah puluhan tahun di bursa, tapi mindsetnya masih masih kayak pemula, baru 1 2 bulan terjun gitu loh. Market merah panik gitu, kabur. Padahal dia udah puluhan tahun di bursa. Kok dia nggak bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata market merah adalah segala sesuatu yang harus gue lewatin sebagai investor. Pasti terdatang lagi. Kejadian kemarin pasti datang lagi, John. Entah berapa bulan lagi, seminggu, sebulan lagi datang. Bagaimana lu memanage itu? Bukan bagaimana setiap merah lu kabur pindah ke US. Di US merah lu dibantai lagi kan 2 hari gini, lu mau kabur kemana? Balik lagi ke Indo. Nah itu yang terjadi tuh berapa bulan lalu kan, mau IHSG dijelek-jelekin kan. Oh saham Indo gimana sih, ini banyak FPN bla 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 bla. Oh kita pindah ke saham US aja bla bla bla, ya enggak. Di saham US dibantai sekarang. Udah berapa tahun di bursa lu masa sih lo nggak tahu di namanya saham? Namanya crash itu adalah koreksi wajar. Sebuah proses alamiah namanya orang jual beli. Jadi kalau lu bilang di saham US nggak mungkin crash, jadi lu belajar di mana gitu loh. Masih lu nggak tahu gitu loh. Nah ada orang yang udah puluhan tahun masih aja terus begitu nih. Kayak baru orang 2 bulan join di bursa gitu. Kalau 2 bulan gue maklumin. Nah kemarin ada yang cut loss BRI 19 juta ya. Itu nggak tahu beneran dia cut loss atau enggak ya. Gue nggak tahu dia katanya cut loss BRI. Kalau emang beneran ya, ya sedih. Hari ini naik lagi BRI-nya kan. Eh, ya itulah, orang di bursa tuh ada dua tipe ya cara mandang saham. Biasanya gue pernah nonton video yang dia katanya, bahkan dia beli saham dia nggak tahu fundamentalnya tuh saham tuh apa ya. Yang dia cuman paham itu saham itu adalah lembar yang pokoknya harus hijau. Ada John. Jadi cara lo mandang apa itu saham akan mempengaruhi lo saat di market merah. Banyak orang yang berpikir saham itu cumanlah lembar biasa yang pokoknya harus hijau. Kalau merah gue harus kabur. Jadi dia tidak merasa dia memiliki perusahaan. Enggak. Ya. Kalau gue lembar saham itu adalah bukti gue memiliki perusahaan. Di mana ketika perusahaan itu bagi dividen dia harus transfer ke rekening gue. Makanya gue cari perusahaan yang pasti transfer. Ya. Jadi selama gue pegang itu gue tahu bahwa ini perusahaan akan transfer ke rekening gue. Jadi gue memandang saham adalah gue memiliki perusahaan itu meskipun gue mungkin cuma 0,00%. Tapi cara gue mandang yang ini. Gue tidak memandang ini. Pokoknya harus hijau, nggak begitu gue mandang. Nah, ketika lu cara mandangnya aja beda, udah pasti di market merah lo reaksi lo berbeda. Kalau di market merah kayak crash kemarin gitu ya. Ya udah gue bilang emangnya kalau crash BRI langsung roboh kan enggak misalnya, atau apa yang gue pegang lagi misalnya PTBA langsung roboh kan enggak. Slow aja. Gue nganggap itu semua koreksi wajar atau ya noise wajar lah, kadang-kadang ada fear yang cukup gede ya. Gue anggap itu wajar. Malah justru kalau lu lagi ada duit ya John, lagi ada duit untuk serok, itulah hoki lu. Lu serok di harga diskon. Ya. Kalau nggak ada duit gimana John, ya dimin aja. Nah, emang gitu. Emang gitu. Kita udah siapin diri untuk market merah John. Ya kalau gini loh, adalah lucu ya kalau lu punya pemahaman cuman siap di market hijau lah.
Ini gimana nih? Ya, lu cuman ready investasi, entah mau di kripto atau saham atau apa, lu cuman siap di market hijau lah. Gimana? Kemarin orang-orang kripto banyak yang marah-marah kan, hancur kripto. Gua kemarin nonton juga postkatan satu kayaknya orang dari dia tinggal di Aussie gitu. Ya biasa lah kalau Aussie kan dia orang kerjanya kan bisa 50 juta sebulan ya jadi buruh atau apa gitu kan. Ya tentunya gampang lah dia bayar kelas 17 juta gitu ya. Basically lebih gampang daripada kalau lo kerja UMR-an Indo ya. Dia bayar tabungan nikah dia semua dimasukin di kripto lah ya. Banyak lah bu. Terutama di koin Manta gitu dan yang lain-lainnya. Akhirnya boncos. Boncosnya gue lihat 70%, 60% gitu kan. Dan gue yakin banyak tuh yang kebantai di kripto. Banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak, gue bingung ya. Orang cuman berpikir investasi itu cuman berpikir ijo. Tanpa dia tahu investasi lo adalah zero sum game yang otomatis butuh tumbal. Ya kalau lo berhasil cuan ya pasti ada tumbalnya gitu kan. Selalu begitu. Syukur-syukur kalau lo yang cuan. Nah kalau lo yang tumbal, nah lo pernah nanya nggak? Kalau gue yang tumbal gimana? Nah gitu dulu resiko. Kalau gue yang jadi tumbal gimana? Udah siap belum? Rata-rata bahkan 90% orang nggak pernah nanya itu ke dirinya, nggak pernah. Makanya ketika merah bingung. Sama di saham juga sama. Kalau market merah udah disiapin belum? Oh kalau gue nyiapin, oh gue masih dapat dividen ya. Jadi slow aja. Udah dipersiapkan gitu loh. Ya, nah itu John ya. Kalau dari gue, jadi so far ekonomi Indonesia dan US bertumbuh GDP-nya. Ya, ini apa sih ya? Ini yang waktu dia cerita ya di Perang Dunia II ini. Gue pernah nonton videonya sih. Jadi pokoknya intinya Warren Buffett bilang anggaplah itu cuma noise. Ya, ya. Nah ini nasihat Warren Buffett, jangan coba untuk timing market bullish dan bearish dia bilangnya. Abaikan noise lah, noise-noise kayak fear-fear itu dan tetaplah cari perusahaan yang solid. Jadi lu owning saham itu lu owning perusahaan John. Ya kalau bisa di harga yang lagi murah gitu ya. Ya. Dan terus bahas saham itu beli saham itu secara kontinu beli-beli terus gitu ya. Nggak peduli makro ekonominya lagi gimana gitu, beli aja gitu loh ya. Ini yang ngomong adalah orang, oke, Warren Buffett itu baru jadi bilioner setelah dia 30 tahun di bursa, Jo. Ya. Bukan, waktu dia di umur 30 tahun lebih lah. Ya, untungnya dia kan baru eh wait. Oh ya, 30 tahun kemudian. Jadi dia sekitar 40 umuran 40 John. Dia kan invest dari umur 12 ya. Jadi 40 tahun kemudian lah dia baru jadi bilioner. Ya. Ini adalah orang yang jadi bilioner dengan cara yang lambat. Cara yang lambat tapi pasti, John. Lambat tapi pasti. Nah, segala sesuatu yang didapat dari proses yang jelas, John ya. Proses yang jelas. Itu susah robohnya, John. Gak gampang. Gak gampang roboh sekejap sehari gitu. Enggak. Makanya semenjak 1980 kan Warren Buffett selalu muncul sebagai top top 10 lah bilioner di Amerika gitu kan. Jadi dia stabil. Kenapa? Karena dia membangun kekayaannya secara lambat tapi jelas gitu ya. Dan dia butuh 40 tahun loh dari pertama kali dia investasi. Gue kata 40 apa 50 baru baru dia menjadi seorang bilioner. Ya. Jadi kalau lu baru 1 2 tahun, baru juga baru 1 2 bulan invest udah udah terguncang gitu loh ya. Wah kayaknya nggak ada prospek. Baru 1 2 tahun di saham jebret. Wah kayaknya udah nggak ada prospek di saham. Gua rasa lo harus lihat dulu Warren Buffett punya proses. Ya kalau orang yang mau ikut proses ya kayak begini. Pelan-pelan lama-lama pertumbuhannya pasti. Tapi kalau yang pertumbuhannya pasti jelas ya memang lambat. Turunnya juga lambat John. Gak gampang nurunin kekayaan Warren Buffett. Lo tau nggak Warren Buffett tuh 1 tahun dividen 90 triliun tau nggak? Ya. Dia boleh mungkin cuma nomor 10 ya. Ini 10 orang terkaya. Tapi gue udah cek ya.
Ini boleh ya, Warren Buffett nih, dia cuma di urutan 10. Ini kayaknya 128. Tapi secara dividen dia dapat paling gede. 98 triliun. Bill Gates gue udah hitung. Bill Gates dividennya itu 7 triliun. Larry Page yang punya Google ya, itu dividennya 5 triliun. Cashnya loh, ini cash. Ini kan value. Value belum tentu ada duitnya, John. Kayak Elon Musk ini belum tentu dia punya cash segini. Tapi si Warren Buffett, cash pastinya dia setahun tuh 90 triliun, John. Gila, dia sekali dapat dividen dia bisa bikin perusahaan segede Adro loh di Indonesia. Ya, inilah contoh orang yang membangun kekayaan secara lambat, perlahan, jelas prosesnya. Ya, makanya Jeff Bezos kan dulu pernah nanya kan ke Warren Buffett kan, metodenya Warren Buffett tuh gampang banget, John. Nggak perlu banyak ini. Lu beli aja di perusahaan yang jelas, bagi dividen dan terus bertumbuh. Gitu aja lu pastiin lihat. Ya memang lu lihatnya harus dari laporan keuangan. Begitu. Makanya Elon Musk juga pernah bilang metodenya Warren Buffett tuh boring. Lo nggak percaya nih gue cek. Ya, Warren Buffett. Tapi yang boring ini John yang bikin stabil gitu loh. Ya, nih, Elon Musk bilang, I'm not his biggest fan ya. Nah, mau cukup membosankan dia bilang ya. Jadi dia bilang, gua nih bukan fans terbesarnya Elon Musk bilang ya, Warren Buffett karena menurut dia kalau lu harus baca laporan keuangan kayak Warren Buffett, menurut Elon Musk tuh membosankan. Ya, tapi lo harus tahu eh, dividennya Warren Buffett setahun tuh bisa dikatakan jauh lebih gede daripada Elon Musk punya dividen. Nah, lo cash itu cash lo. Lo jauh lebih gede daripada Bill Gates dan pendiri Google, meskipun dia cuma di urutan 10. Ya strategi investasi dia simpel aja. Lu beli di perusahaan yang rutin bagi dividen. Baca laporan keuangannya, pastikan dia bertumbuh. Pelan-pelan, lama-lama tuh jadi bukit. Ya makanya Jeff Bezos bilang ini ya. Kalau metode lu jadi kaya begitu gampang, kenapa banyak orang nggak mau ngikutin lo? Warren Buffett bilang, karena banyak orang tidak mau jadi kaya secara lambat. Maunya cepet-cepet. Ya, ya segala sesuatu yang datangnya cepet, John ya. Hancurnya cepet juga. Ya terserah sih lo mau ngikut yang mana ya. Nah, balik lagi terakhir gitu ya. Si Warren Buffett ini kan, oh bentar, oke. Nah, Warren Buffett ini kan sih lagi nimbun cash seperti yang gue bilang. Warren Buffett itu nimbun cash karena itu bagian dari tekniknya dia. Nggak berarti dia jual semua portonya, nggak, John. Dia tuh cuman sedia jual 20% dari portonya dijadikan cash karena dia mau serok bawah. Nah, katanya ada yang bilang dia lagi di masuk obligasi ya. Gue nggak tahu apakah yang dia jual sekarang dia masuk obligasi, tapi ini berita lama. Dia masuk beli nih. Di berita April ya. Tapi lo ingat, Warren Buffett itu punya teknik. Kalau menurut gue dia pinter ya. Kalau dia beli obligasi US di saat bunga lagi tinggi kan kalau nggak salah 5,5% ya sekarang. Nanti saat The Fed umumin suku bunga turun, maka obligasi dia itu harganya akan naik, John. Dia jual bakal cuan. Ya. Jadi lu jangan berpikir bahwa kalau Warren Buffett lagi jual, itu artinya dia mau kabur. Ya, inilah maksud gua kalau lu salah memahami sebuah informasi gitu ya. Salah memahami sebuah informasi atau apa yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Ya lo pahaminnya aja salah, output lu udah pasti salah. Kalau lo ngartinya gini, wih Warren Buffett udah panik nih John, dijual semua duitnya lo. Kalau Warren Buffett aja jual, gue harus jual. Berarti Warren Buffett tahu ekonomi bakal hancur. Nah ini udah salah paham. Udah salah paham lo cara Warren Buffett tuh nggak begitu. Dia nggak jual 80% sahamnya. Kenapa? Itu saham dividen 98 triliun loh per tahun. Dia nggak bakal jual itu. Yang dia jual saham yang udah overvalue kayak Apple 20% dia jual buat pegang cash karena dia udah mau baca kemungkinan. Kenapa dia gitu? Karena dia tahu market saham US betul akan crash karena kemahalan. Karena secara dari Buffett indicator US stock market itu overvalue. Aduh, mana sih? Buffett indikator ya overvalue lah ya. Kemarin jadi intinya rumusnya itu
Market cap-nya US lo harus bagi ke GDP-nya. Nah, market cap US itu ke GDP udah 197%. Kemarin sempat sentuh 200 lebih. Warren Buffett sering bilang kalau dia ngomong kalau udah nyentuh 200% itu berarti lo lagi main-main sama api, dia bilang. Itu pasti crash. Makanya ketika udah nyentuh 200, Warren Buffett udah mulai jual, sediain cash. Kenapa dia sediain cash? Karena dia tuh bakal crash. Ketika crash udah roboh banget, dia akan serok lagi di bawah. Itu taktiknya dia. Jadi dia jual bukan karena dia lagi panik, John. Bukan. Ini lo ngomongin orang yang dari tahun 1940. Udah lewatin perang dunia. Udah lewatin crash di perang dunia berkali-kali, kali-kali perang. Dan lo bilang, nih orang panik. Gimana ceritaan, John? Ya. Nggak ada kerjaannya dia begitu. Dia udah kenyang lah pengalaman dia lah kalau menurut gue ya. Nah gitu John. Jadi ya semoga video gue ini bermanfaat gitu ya. Tetap ingat bahwa lo adalah owning sebuah company. Lo memiliki sebuah perusahaan, bukan hanya sekedar lembar kosong yang lu cuma tahu hijau merah. Kalau lu cuma pemahaman gitu ya wajar lah, lo udah merah lo panik gitu. Ya oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.